Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wahyunita dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan-jaringan yang digunakan untuk perkembangbiakan pada wanita. Dan sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang genetalia. Genetalia juga dibagi menjadi dua, yaitu genetalia eksternal dan genetalia internal. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem genetalia eksternal. Apa sih sistem genetalia eksternal? Sistem genetalia eksternal adalah sistem genetalia yang tampak dari luar. Bagian-bagiannya seperti mons pubis, vagina, uretra, klitoris, himen atau selaput darah, labia mayor, labia minor, dan anus. Di bagian eksternal juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin terdapat di samping vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar skin berada di samping uretra yang berfungsi untuk melumasi vagina dan menghasilkan selaput lendir. Baik, kita berpindah ke genetalia internal. Apa sih genetalia internal? Genetalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang artinya berada di dalam. Bagian-bagiannya seperti ovarium, uterus, tuba fallopi, dan serviks. Baik, kita mulai dari uterus atau rahim. Uterus atau rahim adalah tempat tinggalnya sel telur yang sudah dibuahi sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ke ovarium. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian ke tuba fallopi adalah jalur dari sel telur menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Dan di tuba fallopi ini juga tempat bertemunya antara sel telur dengan sperma. Kemudian kita beralih ke serviks. Serviks adalah tempat terbentuknya selaput lendir, dan fungsi dari selaput lendir adalah untuk membantu sperma masuk ke dalam vagina. Baik, kita berpindah ke bagian otot. Bagian otot panggul bagian luar terdapat musculus spinator aniexternum dan musculus bulbus cavernosus dan musculus perinae transversus superficialis. Kemudian pada bagian otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yaitu musculus iliococcygeus, musculus ichthyococcygeus, musculus perinea transversus profundus, dan musculus coccygeus. Baik, selanjutnya kita ke bagian ukuran panggul, yaitu ada 4. Pertama, ginekoid, yang kedua android, yang ketiga antropoid, dan yang keempat
platypeloid. Baik, kita ke panggul yang pertama yaitu ginecoid. Ginecoid hampir seperti lingkaran dan hampir 40% wanita memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ini spina iliaca, spina iliakanya itu tumpul dan tidak menonjol seperti arcus pubis yang membulat. Baik, kita akan beralih ke panggul yang kedua yaitu panggul android. Panggul ini bentuknya hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, dan spina ischiadikanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada wanita dapat mempersulit jalannya kelahiran. Baik, kita akan beralih ke panggul yang ketiga yaitu panggul antropoid. Panggul antropoid hampir mirip dengan segitiga dan diameter transversal terbesarnya itu berada di posterior dekat dengan sakrum, dan spina ischiadikanya itu tidak menonjol. Bentuk seperti ini banyak ditemukan pada laki-laki jika di wanita yang memiliki tubuh tinggi dan besar dan tungkai panjang. Baik, kita pindah ke panggul bagian yang terakhir yaitu panggul platypeloid. Panggul platypeloid yaitu bentuk panggul yang hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada anteposterior cenderung mendatar. Baik, kita beralih ke tulang panggul, terdiri dari tulang keras dan tulang lunak. Tulang keras terdapat tulang-tulang, dan tulang lunak tulang lunak terdapat otot-otot ligamen. Fungsi untuk membentuk lapisan jalannya lahir dan menjaga alat genitalia. Pertama, kita akan membahas tentang panggul keras. Panggul keras dibagi menjadi dua, yaitu panggul pelvis mayor yang ada di atas dan pelvis minor yang ada di bawah. Pelvis mayor atau panggul besar berfungsi untuk menyanggal atau Panggul keras dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut dengan panggul besar, fungsinya untuk menjanggal atau melindungi isi perut. Dan pelvis minor atau panggul kecil berfungsi untuk wadah alat-alat kandungan jalannya lahir. Pelvis mayor atau panggul besar dibagi menjadi 4, yaitu 2 os coccyx, 1 os sacrum, dan 1 lagi os coccygeus. Pertama, kita akan membahas tentang os coccyx, terdiri dari 3 tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Di dalam ilium terdapat crista iliaca, spina iliaca, lalu spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior. Baik, kita beralih ke os ischium. Di dalam os ischium terdapat tuber ischiadicum, lalu foramen obturatorium, kemudian acetabulum, dan yang terakhir spina ischiadicum. Baik, kita berpindah ke os sacrum. Ini ya os sacrum.
osakrum terdapat promotorium yang menonjol, lalu foramina sacralia anterior yang ada lubang-lubangnya, dan os coccygeus. Di dalam os coccygeus juga terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Kemudian kita beralih ke os pubis. Os pubis terdapat ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga arcus pubis. Kemudian artikulasio yang terdapat pada panggul, artikulasio sacroiliaca, kemudian artikulasio sacrococcygeus, dan artikulasio symphysis pubis. Kemudian kita beralih ke ligamen. Ligamen iliolumbale, ini ligamen iliolumbale, ligamen inguinale, dan ligamen sacrospinale, ligamen sacrotuberale, dan ligamen sacrococcygeus. Baik, kita beralih ke pengukuran panggul luar. Yang pertama, distansia spinarum dari spina iliaca dextra dan sinistra. Normalnya 23 sampai 25 cm. Cristarum, jarak antara crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normalnya antara 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, konjugata eksternal dari symphysis pubis ke lumbal kelima. Jarak normalnya antara 18 sampai 20 cm. Yang terakhir, lingkar panggul yang diukur dengan Metlin dari symphysis pubis ke symphysis pubis lagi. Ukuran normalnya antara 80 sampai 90 cm. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.